Oh, ingsun lungguhe dalang Purbawasesa, wenang wasesa, nara wenang den wasesa. Kelirku panggelaring jagat, krawatnya panduduting ati, blandaranyo sang Nakaraja prigenira rajeking wesi. Larapanyo penancaling bantara, larapanyo gambaring bumi. Kotakku kayu cendana, tutuping babukawa, isine nyawa kelawan sukma. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika bicara wayang, ini kebetulan organisasi kita mau mengadakan pelatihan natah wayang atau nyungging wayang kulit besok tanggal 12 dan 13 Februari di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen, yang dulunya merupakan kantor Kawadanan dulu. Nah, ketika bicara wayang, kita cukup berbangga hati, karena ketika bicara sejarah wayang ini, menurut penelitian Profesor Dr. HCU dan Profesor Salianti Sulaiman, wayang ini asli budaya Nusantara, asli budaya Jawa. Bahkan dalam penelitian beliau disebutkan wayang sudah ada kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, sehingga saat ini wayang sudah berusia kurang lebih 3.526 tahun yang lalu. Dan wayang asli Jawa. Nah, ketika wayang selama ini orang barangkali hanya mengenalnya cerita Ramayana, Mahabharata, dan yang paling sering ditampilkan adalah Mahabharata. Ramayana jarang ditampilkan. Tetapi sebenarnya wayang ini banyak sekali versinya atau gagraknya. Ada wayang Panji. Bahkan wayang Panji ini karena dulu wilayah Nusantara ini nggak cuma Indonesia, cerita wayang Panji sampai saat ini masih lestari, masih dilestarikan oleh masyarakat di daerah Kamboja, Thailand, di Malaysia. Dan ketika kita bicara gagrak wayang, walaupun itu Mahabharata atau Ramayana, cakrak, corak wayang, corak pedalangan terutama, ya. Kalau kita bicara corak dan gagrak wayang, tentunya wayangnya yang kita bicarakan. Tapi ketika bicara gagrak pedalangan, ini saat ini barangkali masyarakat yang dikenal hanya Mataraman. Itu pun yang terkenal itu cuman Kasunanan. Gagrak Mangkunegaran walaupun ada tapi tidak terkenal. Agak sedikit menonjol ini gagrak Kasultanan, yaitu Jogja. Itu pun juga hanya disukai oleh masyarakat Jogja. Itu pun nggak semuanya orang Jogja suka akan gagrak Jogja, gagrak pedalangan Jogja.
paling banyak mayoritas yang disukai masyarakat adalah gagrak Kasunanan atau gagrak Solo. Begitu juga dengan di daerah Malang Raya ini. Gagrak pedalangan Malang itu ternyata ada sendiri coraknya. Dan selama ini gagrak pedalangan Malangan ini mirip nasibnya dengan gagrak Jogja, yang tetap ada yang menyukai, tapi tidak banyak. Di mana-mana yang ditampilkan selalu gagrak Solo atau gagrak Kasunanan, Surakarta. Padahal kalau dalam konsep ajaran Jawa yang berdasarkan satu tinumeng nalar atau haik logis, yang kedua adalah kasunyatan atau realita yang ilmiah, akademis, bisa dibuktikan secara empiris, dan yang ketiga adalah secara teles atau alam semesta. Ketika bicara alam semesta ini warna-warni, beragam. Dan Jawa memiliki konsep apa? Ruah bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Sesuatu yang berbeda belum tentu jelek. Karena itu kita akan mencoba mengangkat warna alam, warna pedalangan, yaitu pedalangan gagrak Malangan. Akan kita tampilkan dalam gagrak Malangan. Supaya apa? Walaupun penggemarnya tidak sebanyak gagrak Solo, tapi inilah budaya leluhur kita yang merupakan warna alam. Sesuatu yang berbeda belum tentu jelek, belum tentu salah. Tapi sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dengan dalang Malangan, Mas Dumadi atau Mas Dumadi, ini kita akan tampilkan dulu sinden Malangan. Nah, ini kebetulan juga istrinya Mas Dalang ini, supaya pemirsa kita juga paham. Sinden Malangan juga ada. Nah, ini saya mohon pada Mbak Lilis, monggo Mbak Lilis. Niat ingsun miwiti tambang lan kidung iki ngono iki ngono minangka bukane gendeng Jawa prang wetan sing ediluhung. Sampun Matur nuwun Mbak Lilis. Nggih. Nah, ini karena keluarga seniman, ini bentuknya kembar, monggo. Nah, ini putranya Mas Dalang, masih kelas 1 SD. Wah, kelas 1 SD, monggo, ayo dulu. Ayo konco ngayahi karyane praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane linglalang legawa kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat pitu lan akeh siswi enggal rabune holopis kontul pares holopis kontul pares holopis kontul pares kontol wis kontul pares. Bun, matur nuwun Mbak. Tepuk tangan dulu. Wah, ini lumayan ini. Nah, kita bicara
perjuangan itu memang harus ada regenerasi ini Mbak Pembayun Kartika. Nah, Kartiko. Ya, ini. Nah, para pemirsa tadi sudah dibuka dengan tembang oleh Sinden Malangan Mbak Lilis dan putrinya bentuk Pembayun Kartiko, Mbak Ayun panggilannya. Nanti barangkali pemirsa suatu saat mau undang beliaunya nyinden, tapi harus lengkap sama dalangnya. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol sama dalang Malangan. Rahayu. Rahayu. Terima kasih matur rawe Mas Dalang. Ini supaya para pemirsa tahu penjenengan, kalau nanti suatu saat misalnya pengen nanggap jenengan. Nah, ini monggo perkenalkan diri dulu. Monggo sarangan kali kula ucapaken rahayu ingkang sami pinanggih. Mugi sedaya kali sok ing sambikala tansah manggih suka kapasugihan tinebina saking beda sengkala kudu rencana nirkali sing sambikala. Ewung dine kita sedaya tasih pinaringan sehat jasmani maupun rohani. Saged pinanggih wonten mriki panggonan kanthi kawontenan rahayu saha wilujeng. Babakan ingkang nomor sepindah ingkang badhe dipun tangtelaken masalah napa? Nah, namine wau dikenalke riyin. Oh. Nggih. Nami kula Ki Dumadi Adiwijaya. Dumadi Adiwijaya. Nggih. Dalang Malangan gagrag versi Jawa Timuran. Nggih. Di dalang karena channel kita ini penontonnya bukan hanya sekedar Jawa. Nggih. Sehingga kemarin pun kita diundang ke Malaysia, 8 hari kita di Malaysia, sehingga kita bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Oh, nggih. Tapi kalau memang ada bahasa Jawa yang sekiranya nggak bisa di-Indonesiakan, ya nggak apa-apa nanti Mas Dalang dengan bahasa Jawanya. Nah, ini yang kita ingin tahu, Mas. Jadi seperti prolog saya di depan, masyarakat ini kan yang banyak itu kan kenalnya dalang gagrag Kasunanan, Suluan. Ya. Bahkan Kasultanan Jogja aja juga nggak begitu dikenal, hanya lingkup kecil di Jogja itu pun tidak semua orang Jogja juga senang gagrag Jogja. Begitu juga di Malang ini kita harus mengakui jujur ya bahasanya. Orang Malang Raya pun yang banyak disukai juga Suluan. Ya. Malangan ada. Ya. Dalam Malangan itu, saya di Malang ini kan mulai tahun 92 yang pernah saya sering dengar itu dulu kan ada di Matabi, terus termasuk Suwargi paling jenengan di Asmari itu dulu saya juga akrab. Kita bersyukur ketika sak surute di Matabi, di Asmari cukul jenengan, sehingga supaya gagrag Malangan ini tidak punah. Tetapi belum juga masyarakat kan yang awam ini tidak tahu atau belum tahu ciri khas Malangan itu yang bagaimana. Monggo dengan perdarakan. Nggih, diwedharaken niki lekne gagrag Malangan niku termasuke mbeto ciri khas. Nggih. Dadi cara tata cara mboten saged diowahi. Nggih. Keranten pun ciri khas Malangan dadose lekne ciri khas Malangan ceke pancet istilah Malangan. Ngoten. Lek Jawa Tengah ya Jawa Tengah. Dadi cek enten perbedaane. Nggih. Ora ketang elek ritek wong Malang kudu ngugemi leluhure, tinggalane leluhure awake dhewe ngoten lho. Nggih. Karena apa? Kita semua ini manggen di tanah pulau Jawa. Lah nggih nek sampe ninggalaken tinggalane leluhur ingkang sampun wangsul dhateng jaman Kasidan Jati menika kala wau malah langkung kirang prayogi ugi kirang sae ngoten iki. Ya, niki dalang tadi masyarakat kan belum paham perbedaan ciri khas Soloan ya, Kasunanan dengan Malangan. Kalau saya sebagai orang yang awam ya, kalau namanya gagrag Solo sama Jogja, ini kan perbedaannya di
apa namanya keprek. Nggih. Jogja kan cenderungan cek 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 cek. Nggih, ndamel. Nek Malangan dos pundi? Lek ning Malangan iku ndamel keprak nggih, keprak damel nggih. Nggih. Tapi lek sing diceritakan niku kan Bugis, Plembang, Penataran, Sukodono, Kawuryan ngendi to mapan boten. Dos pundi itu ciri khasnya ini. Nggih. Kawuryan niku sing darani basane campur-campur, Pak. Enten Nggih. Bugis, enten Plembang, enten Penataran, Kawuryan sampai nang kita mapan boten niku istilahnya sak donya. Nggih. Mungkin nggih pergulirannya antara waktu ke waktu niku semakin kita semakin untuk maju. Nggih. Suatu saat masyarakat juga bisa menerima. Oh, nggih. Niku. Ini yang dimaksud dengan Bugis, Palembang itu bahasanya atau Nggih, bahasane. bahasa Palembangan? Nggih. Sama bahasa Bugis. Nggih, Nah, kan pun diatur niku lek dalang niku dalang Kondo Buwono. Nggih. Lek Malangan. Nggih. Wonten malih sing diarani dalang Purbawaseso. Nggih. Wonten sing ngarani Ringgit Purwo. Nggih. Lah, Kalau yang Gagrak Solo kan juga mengenal dalang Kondo Buwono, Nggih. Waseso juga mengenal. Nah, yang membedakan Solo sama Malangan itu yang membedakan lek tutur kata koyoke sama, Pak. Yang membedakan itu hanya kita sendiri lewat ciri khas itu tadi. ciri khas logat bicara. Ciri khas logat bicara. Oh, nggih. Lek Vokalnya. nih Jawa Tengah niku ada piye. Nggih. Lek Malangan ya saradik piye. Mboten piye. Sliramu. Nah, Nah, niku. Lek nih logate Malangan niku. Nggih. Contoh, contoh. Kersane masyarakat itu paham. Contoh dari sendiri. Cara kasarane lek di kulon piye? Nggih. Kowe arep nang ndi? Lho, lek di Malang ora nek piye, Pun. Nggih. Sliramu arep nang ndi? Sliramu arep lunga nandi, ngono padha mawon. Nggih. Masuk di pedalangan nggih ngoten lek Malangan. Nggih, nggih, nggih. Lek ning ulon mesti piye niku mboten kena kari. Oh, nggih. Soale pun ciri khas tiange ngoten Nggih, lho. nggih, nggih, nggih. Piye kowe arep nang ndi? Ngono Nggih. niku paling kurang halus lek ning basa Solo. Nggih, nggih. Soale mriko kan termasuk basa kraton napa-napa. Nggih, nggih. Lek tiang Malang niki wong awam kula ngarani nggih. Nggih, nggih. Wong awam saking kepingine nguri-nguri kabudayan Jawi lewat wayang Jawa Timuran, wayang Jegdong. Nggih, Nah, cek dong. Nah, nggih, nggih. 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 Menawi untuk keprek sami. Keprak sami, tapi lek ne Solo niku wonten 5. Nggih, keprake 5. Nggih. Jogja nggih wonten sing 5, wonten sing sekawan. Nggih. Lek ne Malangan cukup 3. Oh, 3. Nggih. Sehingga suantane benten. Nggih. Nggih. Cara cirik-cirike niku beda. Nggih. Wonten Nggih. niku perbedaane. Perbedaan anu nggih. Nek intonasi suara keprek wau wonten bedane. Wonten lek ne Malang niku salisir. Dadi Nggih. keprake ngecek ngoten. Oh, nggih. Jadi istilahnya melo irama. Lek iramane ngecek melok ngecek, lek iramane santai ya melok santai. Nggih. Nek menawi anu kalau cerita yang ditampilkan apa ada bedanya antara cerita wayang Malangan Jegdong sama wayang Solo? Ada perbedaan cerita. Lek ne Malang niku koyo mudune Wahyu Bokor Kencana. Nggih. Suatu misal contoh ya. Kedua mudune Wahyu Sumping Kembang Jayakusuma cangkokane Wijaya Mulya. Nggih. Niku lek Malangan. Nggih. Lek koyo Semar bangun kayangan niku lek ne lakon ten pundi-pundi wonten tapi kan dalang satu antara satu itu ceritanya pasti nggak sama. Nggih. Nah, Jadi karena cek Pak Didi. karena orangnya punya ciri khas sendiri-sendiri. Iya. Menawi kalau cerita Wahyu Bokor Kencana itu Ya. ceritanya sekilas itu bagaimana di dalam? Wahyu Bokor Kencana niku kan sing isine mustikaning donya lan mustikaning rejeki. Iya. Lah niku wonten ten Ngalengka kan niku jejer Ngastina. Iya. Wonten tamu saking Ngalengka, putrane Rawana Dasamuka. Namine Raden Indrajit. Iya. Lah Raden Indrajit niku badhe nyuwun mandhape Wahyu Bokor Kencana sing isine mustikaning donya lan mustikaning rejeki mboten diparengaken. Iya. Nah terus Indrajit niku ngamuk. Ngoten. Iya. Indrajit ngamuk ten kayangan terus
ngomong Daniko Daniki akhirnya tadi perang gagal. Ya. Kalau dalam cerita wayang gagrak Solo, ini antara cerita Ramayana dan Mahabharata kan beda zaman. Nggih. Sehingga pada masa Pandawa atau Ngastino itu Indrajit itu Kumoro. Bukan lagi badan padak ya. Nah, kalau di dalam cerita Malangan, gagrak Malangan sing ceritane wau, ketika berjajar Ngastino datangnya Indrajit. Indrajit ini apakah Kumoro seperti versi Solo ataukah Padak? Kalau di gagrak Malangan. Lek ndek gagrak Malangan niku Indrajit niku istilahnya tamu tak diundang. Nggih. Oh berarti jadi dalam versi Malangan. Nggih. Antara Ramayana, Indrajit itu kan Ramayana. Nggih. Dengan Astino Mahabharata itu satu zaman. Nggih. Kalau di Malangan. Nggih. Jadi, nah, itu yang kita ingin tahu jadi perbedaannya. Nggih. Jadi kalau versi Solo, Kasunanan, Ramayana dan Mahabharata itu beda zaman. Nggih. Tidak satu zaman. Tetapi kalau Malangan satu zaman. Nggih. Sehingga ketika jejer Ngastino kedatangan Nggih, Indrajit. wonten. Nggih. Sing jejer kayangan nggih wonten. Nggih. Wonten. Dadi Indrajit niku istilahnya raja duta. Nggih. Nah, raja niku minangka ratu, duta utusan. Ngoten. Lah mongko Utusane ratu. utusane ratu. Lah utusane niku utusan termasuk tumindak sing ora bener. Nggih. Nggih. Akhirnya kan mboten dikeparengaken kali dewa-dewa mboten dikeparengaken, akhirnya mudhun maneh nang Madyapada dadi perang gagal. Nggih. Ngoten. Ketika tadi Ki Dalang mengatakan ada lakon Wahyu Bokor Kencana. Nggih. Kalau di dalam Gagrak Solo, ini cerita Wahyu, ini kan cenderung hanya rekaan baru, Nggih. ya, bukan pakem. Yo nggih. Nggih. Cerita Wahyu yang pakem itu kalau nggak salah cuman napa niku Wahyu Makutha Wahyu Rama Makutha Rama. dan Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat. Yang lainnya kan cenderung gubahan baru, Nggih. rekaan baru, rekayasa ini teman-teman dalang Nggih, baru. nggih. Nah kalau di wayang Gagrak Malangan, mohon maaf Ki Dalang, kalau wayang Gagrak Solo ini Wahyu, ini kan cerita Wahyu, ini yang pakem itu kan cuman Wahyu Makutha Rama sama Wahyu Cakraningrat. Yang lainnya itu cenderung rekaan atau kembangan dari dalang-dalang sekarang. Nah kalau dalam Gagrak Pedalangan Malangan, Wahyu tadi Bokor Kencana, ini termasuk pakem atau rekaan dalang-dalang sekarang di dalang? Lah ne Malangan niku lakon Wahyu niku pakem. Pakem ya. Amargi kan panyuwunane sing nanggap niku wau sing Nggih. ketahaken nedhi niku. Kan tumurine Wahyu Bokor Kencana niku istilahe sing isine mustikaning donya lan mustikane rezeki kan pokoknya wonten kali ya. Nggih, ngaten. Nggih. Pokoknya ada dua. Kaya-kaya oleh wong nanggap Wahyu Bokor Kencana iku mangko mari ngono sing duwe gawe iku oleh kanugrahan. Nggih. Ngoten. Nggih. Karena memang dalam filosofi Wahyu itu kan memang sebuah permintaan. Nggih. Cenderung kadang-kadang yang nanggap itu minta apa namanya? Istilahnya lakon tumuruning wahyu. Nggih. Supaya si nanggap juga mendapatkan tumuruning wahyu. Nggih. Karena begitu banyaknya permintaan cerita wayang tentang tumuruning wahyu, akhirnya kalau saya lihat ini yang Gagrak Solo pun banyak sekali dalang-dalang tuh yang ini apa istilahnya rekayasa gitu loh. Nggih. Karena banyaknya permintaan gitu loh. Lek Wahyu niku mboten saged kedulinan, soalnya Nggih. Wahyu niku wohe barang sing ayu. Nggih, jadi napa cerita apa tentang Wahyu itu kan akhirnya banyak yang misalnya istilahnya yang awalnya pakemnya itu dulu nggak ada, Nggih. terus akhirnya kan Nggih. dikembangkan gitu loh. Kalau dari cerita dalang Malangan, Gagrak Malangan itu cerita pakemnya apa saja nih di dalang? Wahyu katentreman. Nggih. Wonten malih sing Wahyu Manikmaya. Nggih.
wonten malih Gatotkaca lair ngoten niku lek Malangan. Nggih. Wisanggeni lair ngoten niku. Sama-sama contoh tadi Wahyu Katentreman atau laire Gatotkaca, laire Wisanggeni. Nggih. Apakah ada perbedaan antara cerita dalang Malangan sama Soloan? Lekne cerita hampir sama, tapi kan ciri khasnya dalang niku sendiri-sendiri. Oh, jadi perbedaannya di ciri khas dalang di logatnya ya. Kan wonten anu karakter. Ya, karakter karaktere dalangnya Bos Pundi ngoten nggih. Wah, ini kalau kita bicara logat memang setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Nah, dan ini memang faktor alam. Contoh saya saja, saya di Malang, orang menilai, wah iki dudu wong asli Malang. Kelihatan saya ini, kelihatan saya ini orang Solo saya ini. Nah, tapi ketika saya pulang ke Solo, orang Solo pun juga langsung bisa menilai, wah iki wong Malang. Berarti ini kan pengaruh secara alami itu ini, yang nggak bisa direkayasa. Sehingga sangatlah wajar ya ketika orang tadi teman-teman dalang yang memang backgroundnya dari Mataraman, dari Solo ya, walaupun dia memaksakan diri dalang gagrak Malangan, tetap pada istilahnya kata-kata tertentu atau trik-trik tertentu tetap muncul ya. Nggih, mboten kena digoroi. Nggih. Soale pun ciri khas. Nggih. Dadi cara bakune wong Malang ya wis grudak-gruduk kon ngomong halus nggih mboten saged. Kaya-kaya ngoten. Nggih, memang kalau saya lihat itu ciri khas Jawa Timuran terutama Malang atau Surabaya itu lebih cenderung egaliter. Egaliter itu cenderung apa adanya. Nah, dengan istilahnya kalau bahasa lain kan gini, yang daerah Solo dan sekitarnya ya, ini cedek ratu. Nah kalau Malang niki adoh ratu cedek watu. Nah ini kan memang filosofi gitu. Kalau Solo ya cedek ratu adoh watu. Nah, Malangan adoh ratu cedek watu. Jadi sesuatu yang batu itu kan dipoles seperti apapun ya batu gitu. Pancet. Ya, semuanya ada plus minusnya. Dikatakan keras, kasar boleh. Tapi kesahajaan, kesederhanaan, apa adanya, ini kan sebuah kelebihan juga. Nah, kembali ke kita ke bahasan pedalangan gagrak Malangan. Ya. Kalau dari sisi cerita hampir sama. Terus keprek tadi perbedaannya kalau Malangan cukup 3 ya. Cukup 3. Nah kalau soal gamelan, ada perbedaannya antara gagrak Malangan sama Solo? Lekne gamelan Malangan niku persine nggih nirokaken Solo. Istilahnya jiplak Solo. Jiplak Solo. Nggih, lekne gamelan niku lekne tiyang Malang piyambak niku nggih sak wontene mawon. Nggih. Dadi lek melok Solo niku didhekake nggih wonten rebab. Nggih. Wonten suling, wonten gambang, ngoten niku wis melok Solo niku. Saya pernah dengar kalau pedalangan gagrak Solo ini membutuhkan pengrawit itu minimal itu antara 18-20 minimal, bahkan ada yang sampai 30 ya. Nah kalau gagrak Malangan ini Malangan orang 7 bisa wayangan. Wah, lebih praktis ya, lebih murah meriah berarti ya. Soalnya tiang 7 pun wayangan. Pun wayangan. Ya. Panjak niku namung mek 5 6 pun mlaku. Itu sak sindene. Nggih. Lekne versi Jawa Tengah nanyane lekne gonge titik niku kok lucu, Pak. Nggih. Yang saya pernah tahu kan kalau gagrak Soloan itu kan minimal 18 sampai 20 minimal. Nggih, lekne mriko nyene kathah. Bahkan ada yang 30. Nggih. Lekne Malangan iki ancane tanggapane ya murah. Dadi
kersane cukup didum sak kanca. Dadi ewange ya didik niku wau, ngoten lho. Jadi dari sisi gamelan ada perbedaannya. Nggih, ya, wonten. kalau Solo itu minimal. Tapi sakniki raja-rajane jaman iki mengikuti kaya gebyare kaya wayang ulonan, tapi asline wayange wayang Malangan biasa. Ngoten. Ini kebyar mboten kalah. Nggih, sakniki nggih. Nggih. Nah, kalau sekarang ini kan kalau saya lihat itu ada pergeseran pagelaran wayang Ki Dalang. Kalau saya lihat ini ya, kalau dulu yang namanya wayang ini kan benar-benar tontonan yang menjadi tuntunan. Nah, sehingga pakem wayang itu benar-benar berjalan, kalau saya lihat ini bukan sekedar hiburan. Nah, mulai dari jejer, terus perang kembang, terus ada kalau saat ini yang saya lihat ini lebih cenderung mengedepankan hiburan. Ya, sindene harus banyak, cantik-cantik, muda-muda, sehingga sekarang sinden tua nggak laku. Ya. Terus sindennya menghadap ke penonton, sehingga seolah-olah sekarang pokoknya sinden itu juga menjadi daya tarik tersendiri sekarang nih. Kalau zaman dulu kan sindennya itu enggak begitu ditonjolkan gitu loh. Cenderung juga hiburan. Saya lihat akhir-akhir ini cerita pakem bagaimana seorang Bambangan ya nyuwito ke Resi, terus di situ ada wejangan ya. Ini seperti hilang sekarang ini. Nah, jadi kalau dulu itu kan orang-orang dulu itu yang diutamakan kan ini malah. Bagaimana seorang resi, seorang brahmana itu mejang kepada cantriknya, kepada seswone gitu lah. Saat ini kan hilang. Setelah karpe dalange ngoten nggih cerita jujur apa ana nih. Tapi sakniki niku dalang termasuk manut penonton. Ngoten lho. Dadi lek sing tuwek koyoke kurang seneng, lek sing koyok penonton tuwek kurang seneng. Keporone ceritane ora patek jangkep. Nggih, ceritane enggak. Lah lek sing kawula muda niku lek mboten enten campur sari nih mboten seneng nontok. Akhirnya pergeseran zaman. Nggih, pergeseran zaman. Lah soalnya ini juga terjadi di Dalang Malangan juga sama. Nggih, sami mawon. Tiang nonton wayang niku kan tujuan, ana sing seneng delok sindene. Sindene ayu-ayu. Nggih, enten sing seneng delok gonge. Enten sing seneng delok sing ngendang. Ngoten macem-macem tiang nonton niku. Nah, kalau kita bicara soal gamelan, sinden, sing ngendang, ini kan muaranya kan hiburan. Nah, sehingga sekarang ini kan setelah jejer ya, perang kembang langsung limbuan. Nah, limbuan wis ini sudah campur sari udah wis. Nggih, lah kamangka lek jejer suwe-suwe niku sakniki penonton wis lak mboten tahan. Nah, bahkan saya lihat ada beberapa improv dari Dalang itu main langsung perang. Karena ini termasuk juga menjadi yang disukai penonton. Keprigelan Dalang untuk memainkan wayang dalam perang. Sehingga kalau saya lihat ada dalang kondang yang suaranya gong, tapi karena dia tidak mampu keprigel untuk memainkan wayang, dia akhirnya kolaborasi dengan anaknya. Sehingga kalau pas perang itu diserahkan ke anaknya. Karena untuk mengikuti selera penonton. Nah, ini setelah itu tadi yang saya rasakan memang wejangan Brahmana ini hilang sama sekali ya. Nggih, tapi lek asline wayang niku kan persemon, Pak. Maksudnya persemon niku wayang iki ya ngenehi tuntunan ya dadi tontonan ya ngenehi ana tuntunan. Asline ngoten. Tapi sing mboten jelas niku asline nggih penontone mawon. Ngoten nggih. Nontok ya ora ono sing ngongkon, nontok ya oleh, gak nontok ya oleh. Lah niku lho. Nggih mboten ditarik tiyang nontok niku. Nggih. Memang kalau saya lihat ada beberapa masyarakat ya, tapi nggak banyak. Dia menginginkan ini ketika dia nanggap wayang. Ono sing nonton apa enggak, dia nggak peduli gitu. Kan tujuannya pun nanggap wayang. Nanggap wayang. Terus minta ini benar-benar pakem. Nah, ini ada.
Saya pernah lakukan itu soalnya. Jadi saya nggak peduli orang ada yang nonton atau enggak, itu terserah. Tapi saya menginginkan ya, karena wayang dulu kalau kita melihat ceritanya ya, tentang sejarahnya, ini yang sudah diteliti oleh banyak ahli. Dulu wayang ini merupakan suatu rangkaian upacara persembahyangan dulu itu. Wayang ini merupakan gambaran bagaimana komunikasi antara manusia dengan semesta, antara manusia dengan Tuhan. Ya. Sebagai contoh tentang cerita di beberapa serat yang menceritakan, salah satunya kalau nggak salah kan ada serat ini Baratayuda pada masa kerajaan Kahuripan. Ya. Ini diceritakan bagaimana penampilan wayang, pagelaran wayang ini merupakan sebuah suatu perhelatan sakral dalam rangkaian persembahyangan. Benar-benar sakral, benar-benar nuansa hiburannya itu tidak ada. Ya. Karena ini merupakan persembahyangan. Tapi kalau akhir-akhir ini karena ya tadi menurut Ki Dalang tadi ya sing gak jelas iki jalan malah penontonnya jane. Ya. Penontonnya itu menginginkan wayang ini malah rusak pakemnya. Dengan apa itu tadi? Yang mereka tonton kadangkala bukan wayangnya, campur sarinya, limbuan campur sari, terus goro-goro campur sari. Sehingga nilai-nilai kesakralan yang dulu wayang merupakan rangkaian persembahyangan, bagaimana manusia berkomunikasi dengan semesta, bagaimana manusia berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta, ini sekarang sudah bisa dikatakan tidak ada. Nah, ini kalau menurut Ki Dumadi ya, Dalang Malangan dengan cerita versi Malangan, ini tanggapannya terus pundi ini fenomena yang seperti ini. Maksudnya saat niki niku ya jane zamane niku zaman edan. Zaman edan. Ngoten ya. Lek ora edan ora keduman apa sing lali bejo-bejone sing eling. Ngoten. Nggih. Ada beberapa dalang saya lihat ini karena dari dia sangat idealis. Kalau tadi yang saya katakan kan yang nanggap yang idealis. Dan saya pernah mengalami itu, saya beberapa kali nanggap wayang gak peduli sing nonton apa ora, anak nonton gak apa-apa, harus sakral. Saya pernah lakukan itu. Tetapi saya juga pernah ketemu dalang. Itu ditanggap itu maunya sakral. Nek gak ojo nanggap aku. Nah, karena dia nu idealis ya. Termasuk mohon maaf saya pernah waktu melihat ya waktu itu sebuah podcast atau apa ya kalau salah, ketika di Dalang Kondang ya, Ki Anom Suroto dia mau ditanggap oleh salah satu masyarakat tentang ruatan yang sakral. Nah, Ki Anom Suroto ini dia tidak sekedar mengejar finansial, duit. Nah, beliau mengatakan, loh kalau jenengan pengen nanggap dalang wayang ruatan sing pakem seperti yang jenengan kehendaki, jangan saya. Jenengan pergi saja ke Nganjuk pada Ki Dalang Panut. Berarti saat ini pun ya, sayangnya Ki Panut sudah meninggal sekarang ya. Berarti sebenarnya di akhir-akhir ini kalau ini versi Solo ya saya tangkap, yang nanggap kepingin sakral juga masih ada walaupun sudah langka. Dalang sendiri yang masih idealis juga ada. Nah, kalau dalang Malangan ini, karena memang satu sisi kita nggak bisa munafik loh, dalang itu weteng loh, duwe anak bojo loh. Nah, kadang-kala wis cari sing nanggap wis entah boleh duit. Niku. Ada kan seperti itu. Nggih, niku jenenge mboten ada prinsip. Nah, bahkan ada yang sebenarnya dia nggak bisa Malangan, berhubung sing nanggap kepengin Malangan dipaksa, wih aku iso Malangan, atau sebaliknya, jadi gak iso Soloan yang berhubung ditanggap, jalur Soloan nekat. Nah ini terus pundi ini Ki Dalang kalau
fenomena seperti itu? Ini fenomena seperti itu ya anu Pak. Kalau istilahnya wayang Malangan itu kalau lakon ruwatan, ya ruwatan itu tidak harus gendrean macam-macam. Soalnya kan sakral ruwatan. Sing diarani ruwatan niku Murwakala nggih wonten, Sang Sukerta nggih wonten. Lah niku kedahe lek ruwatan nggih jujur. Ya apa ana wong nontok, ya apa kan sing nontok dalang pakem ruwatan. Iku lek ruwatan. Nggih. Kalau memang seharusnya seperti itu, saya beberapa kali ngadakan ruwatan tuh saya pilah. Dalang ruwatan itu kadang-kala saya taruh di depan, kadang di belakang. Karena ruwatan ini kan biasanya mengambil waktu Sondyakala, pergantian waktu. Tetapi kita juga kadang-kala ada dalang hiburan. Nah, jadi ada sendiri-sendiri. Kalau soal pas dalang ruwatan, ya, kan sing nonton ora masalah gitu. Lek nek dalang Malangan niku lek nek ruwatan mulai sore ceritane ya wis cerita ruwatan, Pak. Wis nyerempet-nyerempet. Lek nek lakon Manik Moyo niku pun nyerempet-nyerempet. Nggih. Lah ini supaya ada kondo takon. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar. Lah ini yang di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo ada Mas Anton sama Mas Sotikin. Mas Sotikin ini asli Pekalongan, besar di Jakarta, sangat haus tentang budaya Jawa. Sekarang tinggal di Sidoarjo. Ini monggo Mas Anton, Mas Sotikin mau kondo takon. Mboten apa-apa sama Terus ayo. Monggo. Rayu mengenai wayang sama sekali tidak tahu saya. Ya, karena nggak tahu tuh tanya Mas Anton. Antara Jagrak Malangan dan Jagrak Solo itu yang lebih sakral itu yang mana? Itu aja. Ya Bun? Nggih, matur nuwun. Mas Sadikin nggak tanya? Ah, nyuwun, monggo Mas Dalang, Aki Dalang dijawab pertanyaannya Mas Anton. Nggih. Nggih, pertanyaannya Mas Anton kula jawab, nggih, mbok menawi lepat nggih nyuwun pangapura, nggih. Maksudnya sing panjenengan tangletaken niku persine napa sakrale? Sakrale. Lek nek sakrale niku sami mawon. Dalang sakniki kali dalang biyen niku mboten wonten perbedaan. Lek nek dalang sakniki ya iku malan sik turu sore niku dalang saiki. Lek nek dalang biyen kan termasuke cara tirakat niku bentur tapane mateng semedine. Nah lek sakniki niki nomor 1 wis kakean kebanyakan makanan. Ngoten. Dadose istilah tirakat niku wau mboten betah karena kebanyakan makanan ngoten lho Pak. Kakean mangan. Nggih. Ah, nggih. Nah sakniki udan-udan meneng-meneng diteri ana bakso titok-titok ditukoni. Lah lek biyen mboten enten Pak. Nggih. Dadi tiyang niku nyene bentur tapane mateng semedine krana ya termasuk nomor 1 larang dhuwit. Nggih. Nah, lah sakniki sarene jaman pun merdeka, jaman pun maju. Dadine dhuwit wis murah, mek kerto ajine dhuwit kaya gak ono regane. Lah ngoten nah. Lek nek biyen sak juta niku kathah. Lah sakniki dongelaken 1000. Nggih. Dadi dhuwit niku kerto ajine kathah, tapi kali menungsone diusret. Nggih. Nilainya nilainya turun. Lek nek sakrale pedalangan antara Malang, Jawa Timuran, Jawa Tengahan mboten wonten perbedaan lek nek sakral. Lek nek sakral wonten tempate piyambak-piyambak. Lek nek pas Murwakala niku duka dalang pundi mawon mestine sami. Sami sakrale lek nek Murwakala. Tapi lek dalang biasa niku tergantung dalange. Tergantung permintaane request sing nanggap. Nah, ngoten mawon. Sing menang sing nanggap. Nggih, sing menang niku sing nanggap. Sing ngetokne dhuwit soalnya. Lah wonten sing nanggap, pokoke sing nanggap seneng, penontonnya seneng nggih, termasuk seneng kabeh ngoten niku. Nek sing nanggap seneng kan ben ditanggap malih. Termasuk ngoten. Lek nek terlalu sakral mungkin kan penonton niku salah sijine nggih wonten kaula muda. Nggih. Lek kaula muda gak seneng aja nanggap dalang iku wis kekunon lho ngoten. Tapi di samping kekunon, tiang sing ngomong ngoten niku mboten semerep. Mboten semerep asal kalih asil.
Jare kekunon, lek gak ana wong kuno, kira-kira wong anyar niki metu teko pundi lah ngoten nah. Tanpa orang lama yang baru pun Loh, nggak akan nggih, ada. nggih, nggak ada. Tanpa sing bedah kerawang, tanpa cikal bakal mboten wonten jalmu manungsa ten. Nggih. Nggih sampun ngoten mawon. Nggih. Matur nuwun Ki Dalang. Mbak Lili semua ada yang ditambahkan? Mboten, nggih. Nah, ini Mas, Ki Dalang. Ini supaya pemirsa itu kan paham ya ciri khas dalang Malangan. Jupi panjenengan berikan contoh napa mulai napa miwiti contoh dalang napa niku suluk napa janturan, nah, ciri khas Malangan monggo Mas. Ini kita tampilkan keahliannya Ki Dalang Dumadi Hadi Wijoyo. Monggo silakan Mas. Lek nih gaglak Malangan niku pertama wonten sendon. Nggih, monggo terus endi? Oh, ingsun lungguhe dalang purba wasesa. Wenang wasesa. Nora wenang den wasesa. Kelirku panggelaring jagat. Krawatnya panduduting ati. Blandaranyo sang Nakaraja prigenira rajeking wesi larapanyo penancaling bantara larapanyo gambaring bumi kotakku kayu cendana tutuping babukawa isine nyawa kelawan Sukma. Nah, niku sendon. Ciri khas, saya bisa telinga saya bisa membedakan ciri khas Malang sama Solo. Tapi nek nerone ra iso. Aku dudu dalang ya, Mas. Niku sendon. Ya ada perbedaannya. Sekarang kalau Mas, napa niku janturane? Contoh janturan. Nenggih ta wonten wedhare Cinarita Purwa. Ingkang kangge sesekaran tiyang aringgit sadalu mangke. Semanten negari pundita kang kaeka adidasa Midra Saptaraja Bawana. Ngoten mawon. Nek menawi Mas, napa niku napa istilahnya nek teng pedalangan nek pas ngobrol napa wicanten napa? Nggih. Nah, terus niku. Leke gampangane kaya pukulun Bathara Guru. Nggih. Yang ciri khas Malangan terus niku. Umawi kena mastu namu sidamba ngulun Basuki Langgeng. Adasa nawe cedhak sun raketake subal megotan kenaning luput. Petung seta rambawur rasa petung sasi rambawur paningal. Sun waspada sowan sira aja direwangi nang kelawan meneng coba enggal paring jengan iku. Jengan dika miwah ingkang rama nggih. Sampun Ki Dalang. Nggih, matur nuwun Ki Dalang. Nah, para pemirsa, ini tadi sudah dikasih contoh ya dalang Gagrak Malangan oleh Ki Dumadi Hadi Wijoyo. Kalau pemirsa mengendaki nanggap wayang dalang Gagrak Malangan, murah meriah karena tadi pengrawitnya 7 orang aja jalan. Ya. Sementara kalau soloan paling yang saya tahu tuh 18 atau 20 minimal, kadang-kadang sampai 30. Kalau ruwatan mini itu cukup 9 orang sakwarang kono nih. Wah, 9 orang udah jalan. Pemirsa nanti bisa hubungi nomor WA kita di deskripsi. Kita juga ingin kalau bisa ya jangan punah dalang Malangan ini. Ya, okay. Harus tetap menjadi ruwabineda, harus menjadi warna alam. Di deskripsi ada nomor WA, silahkan hubungi. Nanti kita sambungkan. Pedalangannya murah meriah, 7 orang, 9 orang jalan. Ya. Kalau yang soloan kan agak banyak. Otomatis juga tidak butuh tempat yang luas ya Ki Dalang. Nah, kalau soloan kan agak luas ya. 6 kali 6 pun cukup. Nah. Wayang mini ini ruwatan mini. Pun cukup. Nah. Maksudnya ruwatan mini niku seumpama wong duwe nadar, duwe ujar kamangka wong iki sik kanggonan Jaya Kawijayan guna kasentian sangkan paraning dumadi. Wonge sik duwe kejayaan, katene nanggap wayang 20 juta kaya-kaya kemurahan. Nggih. Lah kamangka waktune netepi darmane sepuh wong iku pas lagi surut. Nggih. Ngoten. Nggih. Nanggap wayang 20 kaya-kaya kabotan. Dadi lek dige wayang mini
iso 20 juta wis wayangan. Wonten. Nggih. Nggih. Nah, para pemirsa, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol tentang wayang pedalangan Gagrak Malangan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan perbendaharaan pengetahuan kita bersama. Karena selama ini kita tahunya wayang Gagrak Solo. Gagrak Malangan tidak pernah terdengar. Ini menjadi perbendaharaan, tambahan perbendaharaan kita. Mudah-mudahan ini menjadikan rasa bakti kita pada leluhur untuk terus melestarikan budaya leluhur, dan kita dengan ciri khas dan jati diri kita masing-masing. Bila mana dalam obrolan kita tadi ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Nah, sorry.